Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Separta yang kami hormati. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi akuntansi mengenai 1, yaitu Conceptual Framework for Financial Reporting. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya, Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, Dan saya Janet Prislia Jadu dengan NIM 2019-12-11-020 dan selanjutnya. Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. Selamat. next. Untuk yang pertama, ada conceptual framework. Conceptual framework dapat membantu terbentuknya sebuah keputusan yang sesuai dengan aturan dan konsep yang terbentuk sebelumnya, sehingga keputusan yang terjadi tidak ada kesalahannya. Dengan adanya conceptual framework ini, membantu dan memungkinkan IASB untuk menerbitkan suatu pernyataan, di mana pernyataan ini akan lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Sehingga secara sederhana, conceptual framework dapat dikatakan membantu penggunanya untuk menetapkan konsep, di mana konsep ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang selanjutnya, third level of conceptual framework, di mana conceptual framework ini memiliki 3 level. Yang pertama ada first level, yaitu Objective of Financial Reporting atau tujuan dasar pelaporan keuangan. Yang kedua, second level, yaitu kualitatif, karakteristik dan elements atau karakteristik kualitatif dan elemen-elemen laporan keuangan. Dan yang terakhir, third level, yaitu pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan konsep. Yang selanjutnya di bagian paling dasar, terdapat first level. First level ini selalu dianggap sebagai fondasi dasar di mana tujuan-tujuan dasarnya disampaikan. Tujuan dasar ini menyediakan informasi pelaporan perusahaan yang berguna untuk para investor, kreditor, dan pihak lainnya sebagai penyedia modal atau penyedia dana. Sehingga laporan yang diberikan harus sesuai dengan fakta dan berkualitas. Nah, untuk pelaporan ini akan didasarkan oleh level kedua, yaitu kualitatif, karakteristik, dan elemen-elemen laporan keuangan. Di mana karakteristik kualitatif ini dibagi menjadi 2, yaitu kualitas dasar dan meningkatkan kualitas. Sedangkan untuk elemen-elemen dibagi menjadi 5, yaitu aset, liability, equity, income, dan expense. Sedangkan pada third level ada 3 bagian, yaitu asumsi, prinsip, dan kendala. Di mana untuk asumsi ada economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, accrual. Dan untuk principle ada measurement, revenue regulation, expense regulation, dan yang terakhir full disclosure. Dan untuk bagian kendala ada kendala biaya atau cost. Yang selanjutnya yaitu kita jelaskan mengenai tujuan dasar tadi. Yang dimana seperti dijelaskan di sebelumnya, bahwa tujuan dasar atau first level ini merupakan fondasi dasar, di mana fondasi dasar ini membantu para penggunanya dalam menetapkan sebuah keputusan di masa depan. Yang selanjutnya dijelaskan mengenai fundamental konsep. Fundamental konsep akan menyajikan informasi akuntansi yang lebih berguna dan sesuai dengan kriteria tertentu agar tujuannya dapat tercapai dan dapat diambil sebuah keputusan. Di mana konsep dan kriteria ini didasarkan pada kualitatif karakteristik. Dan di kualitatif karakteristik yang pertama ada kualitas dasar, yaitu relevance yang terbagi menjadi 2, yaitu relevance dan faithful representation. Untuk yang pertama ada relevance.
Sebuah informasi dikatakan relevan jika informasi yang diberikan kepada para investor, kreditor, dan penyedia dana dapat membuat suatu perbedaan dalam proses pengambilan keputusan yang mana dikaitkan dengan 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk relevan sendiri memiliki 3 nilai dasar, yaitu ada nilai prediksi, nilai konfirmasi, dan nilai material. Untuk nilai prediksi, dikatakan bahwa nilai prediksi jika informasi yang diberikan mampu membantu investor atau pemakai dalam membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa ke depan di perusahaan tersebut. Selanjutnya nilai konfirmasi. Nilai konfirmasi ini merupakan sebuah cross-check atau sebuah konfirmasi kembali mengenai prediksi yang telah ditetapkan di sebelumnya, dan di mana nilai konfirmasi ini akan disesuaikan dengan laporan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan yang terakhir ada nilai material. Dikatakan nilai tersebut merupakan nilai material jika saat terjadi penyajian laporan atau informasi disajikan informasi yang salah atau dikatakan salah saji, di mana jika hal ini terjadi maka dapat mempengaruhi keputusan para penggunanya. Yang kedua setelah relevance ada representasi. Dikatakan representasi jika informasi yang diberikan adalah informasi yang angka dan deskripsinya sesuai dengan apa yang terjadi. Ada 3 karakteristik utama untuk menjadikan nilai informasi representasi sempurna sebagai berikut. Yang pertama, lengkap. Yang dimaksud lengkap adalah mencakup seluruh informasi yang diperlukan bagi pengguna untuk memahami fenomena atau transaksi yang sedang digambarkan, termasuk semua deskripsi yang diperlukan dan penjelasannya. Yang dimaksud lengkap ini menurut IAI juga adalah informasi yang harus berisikan penjabaran lengkap beserta seluruh deskripsinya dan penjelasannya agar para pengguna keuangan ini bisa memahami laporan atau fenomena transaksi yang ingin digambarkan. Yang kedua adalah netral. Yang dimaksud netral adalah menjelaskan seleksi atau penyajian informasi keuangan yang tepat atau tanpa bias. Nah, netral ini juga maksudnya penjabaran secara netral ini tidak diarahkan, tidak ditekankan, atau tidak dibobotkan bahwa informasi ini tuh diterima lebih baik oleh para pengguna laporan keuangan. Jadi informasi ini tidak bisa dimanipulasi karena netral. Nah, yang ketiga adalah bebas dari kesalahan. Informasi keuangan dari berbagai aspek bebas dari kesalahan ini maksudnya adalah tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam deskripsi fenomena dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan dengan tidak ada kesalahan dalam proses. Jadi, free from error atau bebas dari kesalahan ini, informasinya ini tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam laporan yang dalam menghasilkan informasi yang dilaporkan. Next. Nah, selain itu ada juga meningkatkan karakteristik kualitatif. Yang pertama adalah dapat dibandingkan. Yang dimaksud dapat dibandingkan ini adalah informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika laporan ini dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Yang kedua, dapat diverifikasi. Nah, dapat diverifikasi ini maksudnya apa? Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengajuan dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya itu tetap sama atau bahkan tidak berbeda sangat jauh. Jadi verifikasi ini lebih berkaitan dengan meminimalisir bias dalam proses pengukuran. Jadi apapun pengukurannya,
hasilnya itu tetap sama. Next. Ketepatan waktu. Yang dimaksud ketepatan waktu adalah ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusannya. Yang terakhir ada dapat dipahami, kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Maksudnya ini adalah informasi yang disajikan ini dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempelajari informasi tersebut. Next. Ada juga elemen dasar dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada 5 elemen dasar dalam laporan keuangan. Yang pertama itu adalah aset. Aset ini apa? Aset ini adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai entitas sebagai hasil dari transaksi di masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Maksudnya sumber daya ini juga tidak hanya berwujud, namun juga ada yang tak berwujud. Contohnya ya, contoh aset yang tak berwujud itu ada lisensi, paten, dan hak cipta. Contoh yang berwujud ada gedung, kas, persediaan, bahan habis pakai. Nah, nggak cuma aset berwujud dan tak berwujud, tapi juga ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah aset yang dikuasai oleh entitas sampai satu periode pelaporan. Contohnya itu adalah kas, piutang jangka pendek, persediaan. Dan juga aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini apa? Aset yang dikuasai entitas lebih dari 1 tahun periode pelaporan. Kemudian ada liabilitas yang kedua. Jadi liabilitas ini apa? Kewajiban masa kini entitas yang muncul dari kejadian masa lalu yang akan mengakibatkan aliran keluar manfaat ekonomi di masa depan. Maksudnya ini apa? Liabilitas ini kewajiban yang ada saat ini buat dilunasi masa mendatang pas saatnya atau saat jatuh tempo. Contohnya ini adalah utang usaha. Karena kita punya kewajiban buat melunasi utang usaha ini di masa depan. Kemudian yang terakhir ada ekuitas atau equity. Ekuitas ini apa? Ekuitas ini adalah hak residual pemilik atas aset entitas, atau biasa juga entitas ini disebut aset bersih. Nah, bisa dilihat dari persamaan akuntansinya, kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Saat liabilitasnya dipindahkan ke kiri, berarti aset dikurangi kewajiban kepada kreditor ini sama dengan aset bersih. Jadi, aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Next. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan ini apa? Pendapatan adalah sumber pemerolehan dana yang berasal dari kegiatan usaha, baik rutin maupun non-rutin. Contohnya, pendapatan rutin itu kayak bunga bank dan kegiatan operasi. Kalau misalnya contoh yang pendapatan non-rutin itu adalah penjualan aset. Nah, yang terakhir ada beban. Beban ini adalah penggunaan dana yang berasal dari kegiatan usaha, baik rutin maupun non-rutin. Misalnya beban yang rutin itu apa? Kayak biaya usaha, biaya gaji, itu kan rutin ya. Terus kalau misalnya biaya non-rutin itu apa? Biaya non-rutin itu rugi. Misalnya kayak penjualan aset tetap, karena tidak setiap periode kita bisa menjual aset tetap. Next. Yang berikutnya adalah konsep pengakuan, pengukuran, dan pelaporan peristiwa keuangan. Di sini, konsep pengakuan, pengukuran, dan pelaporan peristiwa keuangan meliputi 1. Asumsi, yang meliputi 1. Entitas ekonomi, 2. Orientasi masa depan, 3. Unit moneter, 4. Prioritas, dan yang terakhir, basis akrual akuntansi. Yang kedua, prinsip, yang meliputi penghitungan laporan keuangan, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengakuan pelaporan keuangan tahap akhir. Dan yang kendala meliputi biaya.
Next. Yang pertama, asumsi. Asumsi ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, badan ekonomi. Badan ekonomi adalah di mana perusahaan sebagai entitas ekonomi yang independen atau berdiri sendiri yang pencatatnya terpisah dari pemiliknya. Dengan kata lain, kewajiban dari perusahaan itu sudah terpisah dari kewajiban yang ada dan dibebankan dari karyawan itu sendiri. Terpisah makna di sini adalah apabila perusahaan mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian itu adalah perusahaannya, bukan karyawannya. Yang kedua, orientasi masa depan. Orientasi masa depan ini adalah di mana perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya dalam mencapai tujuan tersebut. Di sini, orientasi masa depan ini mendefinisikan tujuan dari perusahaan dan komitmennya dalam mencapai tujuan tersebut. Ketiga, unit moneter. Unit moneter ini menjelaskan di mana semua transaksi ekonomi perusahaan yang akan disajikan di dalam laporan keuangan itu dapat diukur dengan satuan uang. Jadi, setiap laporan keuangan pasti berisi data-data keuangan perusahaan. Yang keempat, periodisitas adalah di mana aktivitas ekonomi suatu perusahaan dibagi ke dalam periode-periode. Dan yang terakhir, basis akrual akuntansi, di mana transaksi dalam perusahaan dicatat dalam periode peristiwa transaksi tersebut terjadi. Nah, di periodisitas dan basis akrual akuntansi itu masih dalam satu kesatuan, di mana dalam periodisitas itu adalah peristiwa terjadinya sebuah transaksi antara dua orang atau lebih. Nah, di basis akrual akuntansi adalah pencatatan hasil dari transaksi dua belah pihak itu sendiri. Next. Yang kedua adalah prinsip penghitungan keuangan. Prinsip pengukuran keuangan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Biaya historis atau historical cost, yaitu di mana laporan keuangan ditulis dan dilaporkan berdasarkan transaksi yang sudah terjadi di masa lalu dan dapat dibuktikan melalui bukti-bukti transaksi yang terjadi di masa entry transaksi. Dan yang kedua, nilai wajar atau fair value, yaitu di mana suatu aset dihitung berdasarkan harga jualnya yang ditetapkan dengan harga nilai perusahaan maupun pasar itu sendiri. Prinsip fair value ini kurang tepat digunakan dalam laporan keuangan, tetapi dengan adanya fair value ini, kita menjadi tahu seberapa bernilainya barang yang akan kita jual dan sebagai pelengkap historical cost dalam laporan keuangan. Nah, perbedaan dari historical cost dan nilai wajar atau fair value adalah historical cost ini kita memakai acuannya adalah transaksi yang sudah kita lakukan dengan nilai transaksi yang telah terjadi. Seperti contoh, kita membeli motor yang harganya 15 juta pada tanggal 1 Januari. Nah, pada tanggal pencatatan 31 Januari atau periode akhir akuntansi, atau tergantung dari perusahaannya, biasanya yang diambil adalah historical cost-nya. Misalnya tanggal 1 kita membeli. Nah, yang dimasukin angkanya pada yang tanggal 1 ini, dimasukkan ke jurnal tanggal 31, yaitu sebesar 15 juta. Sementara nilai wajar atau fair value adalah nilai yang diambil dari harga barang itu sendiri. Misalnya pada saat transaksi tanggal 1 Januari, harganya 15 juta untuk motor. Tetapi harga fair value sebenarnya adalah 13 juta. Nah, 13 juta ini digolongkan termasuk dalam fair value. Next. Hierarki fair value. Fair value memiliki tingkatan yang dibagi menjadi 3 level, yaitu 1. Level 1, di mana harga dikutip di pasar aktif untuk aset atau aktiva dan kewajiban liabilitas yang identik. Tingkat ini apabila diinput harus digunakan tanpa penyesuaian jika hal tersebut tersedia. Yang kedua, level 2, di mana input harga tidak termasuk dalam level 1 saat diamati untuk aset dan kewajiban, baik secara langsung maupun tak langsung. Level 3, di mana input harga tidak diamati, termasuk data entitas ekonomi atau perusahaan itu sendiri, dan adanya penyesuaian jika diperlukan untuk mencerminkan asumsi pasar. Next. Kemudian ada yang namanya prinsip revenue recognition principle atau prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan diakui berdasarkan terjadinya. Syarat pengakuan pendapatan adalah ketika realized and realizable.
dan ketika earned atau terjadi. Pendapatan dikatakan realized atau telah direalisasi adalah ketika barang atau jasa atau aset lainnya ditukarkan dengan kas, dan dikatakan realizable atau dapat direalisasi adalah ketika aset yang diterima atau dimiliki dapat ditukar dengan kas. Aset yang diterima atau dimiliki maksudnya adalah dijual atau ditukar di pasar aktif dan yang nilainya dapat diukur dengan andal tanpa penambahan biaya yang signifikan. Pendapatan dikatakan earn jika perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Seperti contoh, akuntan melakukan pencatatan yang membedakan bahwa kas diterima tetapi barang atau jasa belum diberikan, atau biasa yang kita kenal sebagai unearned atau deferred revenue. Realized atau realizable but not yet earned. Artinya di sini si pemberi jasa belum memberikan jasanya, tetapi kita sudah memberikan uangnya. Nah, pencatatan yang dilakukan akuntan ini masuk ke dalam akun earned service revenue. Dan yang kemudian ada lagi barang atau jasa diberikan tetapi belum menerima kas atau receivable yang disebut sebagai accrual revenue. Realized atau realizable and earned. Di sini pendapatan atau revenue kita sudah diberikan. Seperti contoh, kita menyewa tukang pijit. Nah, tukang pijit ini sudah memberikan jasanya, tetapi kita belum membayar nilai jasanya tersebut. Nah, pencatatan ini masuk ke dalam accrual revenue, dan itu adalah pendapatan yang harus dibayar. Next. Kelima langkah dalam mengakui pendapatan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksana yang terdapat dalam kontrak. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksana dalam kontrak. Dan yang terakhir, mengakui pendapatan ketika entitas melakukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Next. Pengakuan biaya. Pengakuan biaya memiliki dua kedudukan yang sangat penting pada biaya, yaitu pertama, sebagai beban pendapatan, dan yang kedua sebagai aktiva. Biaya biasanya aktiva diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan atau yang disebut biaya pencatatan. Pencatatan tersebut dalam aktiva jangka pendek atau yang disebut aktiva lancar dapat dilangsungkan pencatatan ke dalam laporan laba rugi. Seperti contoh, alat tulis kantor lebih cepat dikonsumsi dan akan terjadi pembebanan biaya yang masuk dalam laporan laba rugi. Nah, alat tulis kantor ini seperti contoh spidol. Spidol misalnya kita beli harganya 5.000. Nah, selama periode pemakaian sampai misalnya 1 bulan atau 2 bulan, otomatis nilainya akan menyusut dan harga dari spidol ini akan berkurang. Misalnya harganya 5.000, nanti di bulan berikutnya sudah berubah menjadi 3.000 karena menyusut. Dan itu masuk dalam laporan laba rugi. Yang kemudian, tetapi dengan catatan, jika aktiva jangka panjang atau yang disebut aktiva tetap harus memerlukan proses konversi menjadi pengakuan biaya pada saat perpindahan aktiva dari neraca ke laporan ke laba rugi. Seperti contoh, kendaraan yang harus diperhitungkan dalam penyusutannya terlebih dahulu, maka dapat dibebankan menjadi biaya. Sama halnya seperti alat tulis kantor tadi, seperti spidol, kendaraan juga akan mengalami penyusutan, dan itu akan dibebankan sebagai biaya. Next. Yang ketiga, yang kemudian berikutnya adalah full disclosure principle. Prinsip yang menyatakan bahwa informasi yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan harus diungkapkan. Dan pengambilan keputusan tersebut didasari oleh 3 laporan, yaitu 1. Laporan keuangan, 2. Catatan atas laporan keuangan, dan ketiga, informasi tambahan. Contoh, suatu perusahaan mempunyai kontrak kerjasama dengan perusahaan lain yang signifikan. Akuntan harus mengungkapkan informasinya tersebut ke dalam catatan atas laporan keuangan atau statement of financial position. Nah, dengan itu dibuatnya statement of financial position dan diberikan kepada pihak manajemen, otomatis manajemen akan langsung memikirkan tindakan atau keputusan apa saja yang diambil untuk keberlangsungan perusahaan itu tersebut. Next.
Constraint. Constraint adalah keterbatasan untuk membatasi beberapa hal yang diatur dalam GAAP. Akuntan diberikan kesempatan untuk memodifikasi laporan keuangan, tetapi tidak akan merubah nilai dan informasi yang penting dalam laporan keuangan. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunanya. Badan pembuat aturan dan badan pemerintah menggunakan analisis biaya manfaat sebelum menyelesaikan persyaratan informasional mereka. Untuk membenarkan perlunya pengukuran dan pengungkapan tertentu, manfaat yang dianggap berasal darinya harus melebihi biaya yang dianggap terkait dengannya. Next. Dan yang terakhir, materiality. Adalah prinsip di mana akuntan diperbolehkan untuk mempertimbangkan materialitas untuk melakukan pencatatan. Materialitas adalah tingkat kuantitatif suatu informasi yang dianggap dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Tingkat materialitas setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung besar kecilnya suatu perusahaan. Seperti contoh, bagi perusahaan A yang tergolong kecil, kalkulator seharga 500.000 dicatat sebagai aset tetap karena dianggap material, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Akan tetapi, bagi perusahaan B yang tergolong besar, kalkulator seharga 500.000 tidak material, tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga perusahaan B akan mencatat pembelian kalkulator tersebut sebagai biaya, bukan merupakan aset tetap. Di sini, kita dapat membedakan dari seberapa besar atau kecilnya skala perusahaan itu, seberapa kecil atau besarnya perusahaan tersebut. Di perusahaan A, 500.000 untuk membeli kalkulator itu saja sudah dianggap susah. Berarti otomatis dapat mengambil keputusan entah itu membelinya atau tidak. Sementara di perusahaan B itu dia tergolong besar, tapi harga 500.000 itu bisa saja dia dibeli sebagai biaya dan pencatatannya sebagai biaya, dan itu mengeluarkan biaya 500.000 untuk membeli sebuah kalkulator. Next. Sekarang kita akan masuk ke dalam chapter 3. The Accounting Information System. Next. Accounting Information System seperti yang bisa kita lihat di sini ada perbagiannya dari Accounting Information System, record and summarize basic transaction, identify and preparing adjusting entries, prepare financial statement for a merchandising company yang akan dijelaskan di setiap slide-nya. Next. Sistem informasi akuntansi. Apa sih itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi adalah kegiatan mengambil dan memproses data transaksi. Tujuannya adalah dilakukan untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Variasi dan luas bisnisnya itu terdiri dari 1. Tujuan bisnis tersebut, 2. Jenis transaksi, 3. Skala bisnis, 4. Volume data yang bisa dipegang, dan informasi permintaan. Next. Sistem informasi akuntansi membantu manajemen dan investasi untuk yang tadi saya jelaskan itu kan untuk informasi yang memiliki kepentingan. Nah, salah satunya adalah manajemen dan manajemen investasi. Pertanyaan yang akan timbul untuk dari manajemen dan investasi adalah 1. Bagaimana likuiditas perusahaan yang akan ditanamkan modal? Yang kedua, bagaimana kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan memberikan keuntungan bagi investor? Ketiga, kemana arus kas keluar dan masuk dalam perusahaan selama satu periode? Yang keempat, apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian selama satu periode? Dan sebagainya. Ini, dari pertanyaan ini akan memberikan kita jawaban seberapa bagusnya perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, sistem informasi akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Next. Elemen dalam akuntansi terdiri dari 1. Event atau peristiwa, 2. Transaksi atau transaction, 3. Akun-akun dalam transaksi, 4. Ledger atau buku besar, 5. Jurnal umum atau jurnal, 6. Posting buku, 7. Neraca saldo atau trial balance, 8. Adjusting atau jurnal penyesuaian, 9. Financial statement atau laporan keuangan, dan yang ke-10, closing entries atau jurnal penutup. Next. Tapi sebelum masuk ke dalam itu, kita akan membahas tentang debit kredit.
debit dan kredit dalam pembukuan setiap aset, kewajiban, liabilities, pendapatan, revenue, modal, equity, dan beban expense dalam hal harus diposting ke dalam jurnal umum. Cara posting atau entry di dalam buku besar ada dua cara, yaitu satu, double entry accounting system atau two-side effect, atau yang biasa kita sebut dalam posting buku besar berbentuk T kalau dalam bukunya, tapi dalam double entry ini jatuhnya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi setidaknya ada satu debit dan satu kredit agar membentuk keseimbangan dalam akuntansi. Nah, syaratnya adalah debit harus sama dengan kredit. Next. Penempatan saldo dalam double entry system dan contohnya terdapat pada gambar di samping. Ini adalah jenis buku besar dalam posting bukunya. Seperti bentuk buku yang disebut kita sebagai T posting. Debit ditulis di bagian kiri. Di sini debit di bagian kiri dan kredit ditulis di bagian kanan. Next. Seperti contoh, akun kas dan dengan hasil debit. Nomor 1, pada tanggal 5 Agustus, perusahaan Silver Fang Corporation memiliki harta sebesar 15.000. Pada tanggal 2, tanggal 6 Agustus, Silver Fang Corporation membayar pembelian barang sebesar 5.000. Dan yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus, Silver Fang Corporation menerima dana dari perusahaan Cayenne Incorporated sebesar 10.000. Nah, dalam pencatatannya kita berikan nomornya. Yang pertama, Silver Fang punya harta 15.000 dimasukkan ke dalam debit 10.000. Lalu pada di transaksi kedua, tanggal 6 Agustus, Silver Fang Corporation membayar pembelian sebesar 5.000 dimasukkan ke dalam kredit karena mengeluarkan uang. Dan yang terakhir, pada tanggal 7 Agustus atau transaksi ketiga, dia menerima dana dari perusahaan Cayenne sebesar 10.000 dan dimasukkan ke dalam saldo debit. Otomatis apabila kita hitung, 10.000 dikurang 5.000 ditambah 10.000 menjadi 15.000. Nah, saldo akhir dari transaksi tersebut adalah 15.000 dan diletakkan dicatat di sisi debit karena itu masih dalam keuntung bukan dalam rugi. Next. Dan yang kemudian berikutnya adalah pencatatan dalam kondisi kredit. Maka pencatatan saldonya itu akhirnya akan berada di sisi kredit atau di kanan. Sebagai contoh, akun kas, nama akunnya adalah kas. Saitama Incorporation memiliki saldo kas sebesar 10.000. Dicatat dalam sisi debit pada transaksi pertama. Dan di transaksi kedua, Saitama Incorporation mengeluarkan dana sebesar 12.000 untuk Genos Corporation sebagai pembelian satu set alat kantor. Nah, dana yang dimiliki lebih besar dari pengeluaran. Dananya 10.000, tapi yang dikeluarkan 12.000. Pada transaksi ini kan di buku postingannya dimasukkan di debit di awal, kemudian di kredit. Pada saat terjadi pengurangan, ternyata pengeluaran itu lebih besar dari harta, maka Saitama Inc. mengalami utang atau kerugian sebesar 2.000 yang ditata di sisi kredit. Nah, di sini di tulisan merah ini adalah sisi kredit atau kasnya yang mengalami tanda merah atau lebih kurang dari pengeluaran. Next. Rangkuman dari debit dan kredit. Nah, rangkuman ini berisikan saldo yang pencatatan di debit seperti aset, peralatan, perlengkapan, dan sebagainya, dan beban atau expense. Setiap aset atau beban apabila bertambah maka dicatat di sisi debit. Saldo yang pencatatannya di kredit seperti pendapatan, revenue, modal atau equity, dan utang liabilities. Setiap saldo yang dicatat di kredit apabila bertambah akan ada di sisi kredit. Apabila berkurang dicatat di sisi debit dan mengurangi kredit. Next. Nah, ini yang tadi kita sebutkan double entry system atau yang biasa kita kenal persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini dapat ditulis dengan rumus aset atau harta sama dengan liabilities kewajiban ditambah equity modal. Next. Sebagai contoh, toko Sentosa Jaya Incorporation mengeluarkan dana sebesar 15.000 dalam pembelian satu mesin motor sebagai aset tetap perusahaan. Maka pencatatannya aset harta sama dengan liability ditambah equity. Nah, kita catat kasnya berkurang, tetapi peralatannya bertambah. Kenapa pencatatan ini hanya masuk di dalam aset saja, tidak masuk dalam kewajiban atau equity. Nah, yang menjadi jawaban adalah dia mengeluarkan kas,
Tapi kas ini dikonversikan menjadi peralatan dan itu masih dalam hitungan aset. Next. PT Magalan Tbk menerima pendapatan servis dalam bentuk kas sebesar 20.000 dari PT Arknights Incorporation. Maka transaksinya aset dalam kurung harta sama dengan liabilities kewajiban dan equity modal. Nah, PT Magalan ini kan menerima kas, jadi otomatis kan dia mendapatkan tambahan kas berupa harta. Nah, sementara dia pendapatan servisnya dimasukkan ke dalam equity atau modal. Karena di dalam equity ini bukan cuma hanya modal saja, karena ada revenue dan expense. Next. Nah, financial statement. Kita masuk dalam financial statement. Financial statement ini meliputi satu income statement yang berisi pendapatan atau revenue dan beban expense ya untuk menghitung net income. Yang kedua return earnings, menghitung hasil return earnings dan mengurangi return earnings dengan dividen. Dan yang terakhir statement of financial position, berisi laporan keuangan perusahaan dari sisi aset, liabilities dan equity. Next. Nah, financial statement dalam sisi equity, kita melihat bahwa akun equity terbagi lagi menjadi dua, yaitu share capital ordinary dan return earnings. Gambar di samping adalah bukti bahwa akun share capital dibedakan menjadi share capital, share premium, dan dividen. Rumus return earnings adalah revenue dikurangi expense dikurangi dividen. Next. Seperti yang di bawah, share capital, share premium, dividends, dan return earning. Next. Nah, ini adalah contoh financial statement, income statement, return earnings, dan statement of financial position. Sebagai contoh, diketahui PT Zamonas Jaya memiliki transaksi. Yang pertama, menerima service revenue sebesar 5.000 euro. Yang kedua, membayar beban telepon sebesar 1.000 euro. Yang ketiga, membayar beban gaji sebesar 2.000. Kita lihat di sisi kiri, itu kan sudah ada contoh income statement PT Zamonas Jaya per 31 Desember. Nah, di sini kita masukkan service revenue ke dalam akun revenue yang memiliki nominal 5.000. Lalu di bawahnya kan ada akun expense yang nominalnya dari telepon expense sebesar 1.000 dan salary expense yang sebesar 2.000. Nah, di sini kan tadi kita sudah jelaskan rumus dari net income ini adalah di bawahnya dijelaskan revenue untuk mendapatkan net income adalah revenue dikurangi expense. Nah, service revenue-nya sebesar 5.000. Tapi di expense dia mengeluarkan uang sebesar 3.000. Otomatis revenue dikurangi expense, yaitu 5.000 dikurangi 3.000. Maka hasilnya adalah 2.000. 2.000 ini masuk ke dalam net income. Net income dari hasil income statement ini akan dimasukkan ke return earnings. Next. Return earnings. Ini lanjutan dari transaksi yang terjadi oleh PT Zamonas Jaya. Nah, diketahui dividen yang dikeluarkan sebesar 500 euro. Di sisi kiri kita sudah mendapatkan return earnings-nya. Nah, beginning return earnings adalah 0. Mengapa kita masukkan nilai 0? Karena pada dasarnya sebelum PT Zamonas ini berdiri, dia belum mengalami transaksi. Maka dimasukkan saldonya 0. Nah, di bawahnya kita tambahkan net income. Seperti yang tadi kita jelaskan, habis income statement dimasukkan ke return earnings. Nah, hasil dari ini net income itu dimasukkan sebesar 2.000 euro. Nah, return earnings itu rumusnya kan net income dikurangi dividends. Nah, net income ini dikurangi oleh dividen. Dividennya sebesar 500.000, maka kita tulis less atau mengurangi dividen sebesar 500 euro. Maka hasil dari return earnings pada tanggal 31 Desember hasilnya adalah 1.500 euro. Nah, hasil dari return earnings ini akan dimasukkan ke statement of financial position. Next. Nah, di sini statement of financial position sudah kita bikin statement of financial position-nya PT Zamonas Jaya per 31 Desember. Nah, diketahui diberikan informasi PT Zamonas Jaya memiliki cash sebesar 1.000 euro
akun receivable sebesar 2.000 euro, supply sebesar 1.000 euro, dan equipment sebesar 2.000 euro. Pada sisi liabilities, dia memiliki akun payable sebesar 3.000 euro dan share capital sebesar 1.500 euro. Kita lihat pada entry-nya, aset dimasukkan dalam sisi kanan. Di sisi kiri, di sisi kiri. Sementara pada sisi kanan dimasukkan liabilities dan equity. Nah, kita masukkan entry-nya aset 1.000 euro, akun receivable 2.000 euro, supply 1.000 euro, dan equipment 2.000 euro. Nah, semua dari total aset dihitung secara bersamaan hingga hasil total asetnya adalah 6.000. Dari sisi kanan, liabilities, perusahaan PT Jamanas Jaya memiliki akun payable sebesar 3.000. Dan equity, yaitu share capital sebesar 1.500 dan return earnings 1.500. Untuk menghitung ini, total adalah rumusnya total equity ditambah liabilities yang nilainya 6.000. Karena 1.500 tambah 1.500, 3.000. 3.000 tambah 3.000, 6.000. Nah, sehingga yang dapat kita tahu adalah statement of financial position PT Jamanas Jaya itu balance. Karena dia sama total aset dengan total equity dan liabilities-nya. Makanya sebenarnya ada di kirinya. Kita itu sebagai PT Jamanas Jaya ini bagus PT-nya karena sama total aset dengan total equity itu balance. Next. Nah, dampak apa sih yang terjadi pada saat transaksi itu terhadap struktur kepemilikan? Kita telah ada gambar di sisi kiri saya, yaitu ownership structure. Nah, di sini kita bedakan menjadi dua, yaitu investment by owner, investment bagi owner, dan revenue recognition, expenses in dan withdrawal by owner. Nah, ini transaksi yang terjadi yang dilakukan oleh kepemilikan ini ada impact-nya kepada atau dampaknya kepada modal atau equity. Nah, di sini setiap investasi dari pemilik perusahaan ke perusahaannya berdampak pada peningkatannya modal. Dan pada partnership, akun yang akan diambil adalah capital dan share capital. Sementara setiap pengakuan pendapatan revenue yang meningkatkan capital dan return earnings dalam korporasi. Munculnya beban mengurangi beban expense dan pengambilan pribadi dalam akun drawing, mengurangi capital dan mengurangi return earnings dalam korporasi. Nah, kita lihat di sini nih, investment by owner. Dampaknya bagi modal itu kan menambah akunnya itu kapital kan, tapi untuk korporasi itu dia menambah akun share capital dan related akun. Nah, apabila terjadi revenue recognition itu akan menambah akun temporalnya revenue, dan itu masuk ke dalam real akunnya kapital, masih dalam capital ya. Nah, dalam korporasi masuk juga ke revenue, tapi dia akunnya ke return earnings. Begitu pula dengan expense akan mengurangi ya nominal temporary account yang di mana akunnya adalah capital. Sama halnya dengan return earning yang terjadi pada ownership structure corporation dan seterusnya, yaitu salah satunya withdrawal by owners itu decrease dalam akun drawing dan masuk dalam real account permanent capital. Sama halnya dengan di sisi corporation, dividends. Dia masuknya ke dividends, bukan ke drawing, tapi ke dividends. Dan itu mempengaruhi return earnings. Next. Selanjutnya kita akan membahas siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi yang pertama itu apa? Setelah adanya bukti transaksi, transaksi tersebut akan dicatat dalam jurnal. Setelah dicatat dalam jurnal, akan diposting atau pemindah bukuan ke buku besar. Nah, dalam pemindah bukuan ke buku besar, biasanya kita juga menggunakan buku besar pembantu seperti account itu. Nah, setelah dimasukkan ke buku besar, kita akan mencatat di neraca saldo atau biasa disebut juga trial balance. Nah, setelah membuat neraca saldo, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian ada neraca lajur, setelah neraca lajur ada laporan keuangan, setelah laporan keuangan ada jurnal penutup, setelah jurnal penutup ada jurnal pembalik, setelah itu selesailah kemudian munculan neraca saldo awal periode. Next. Nah, mengidentifikasi dan merekam transaksi serta peristiwa lainnya. Nah, suatu item harus diakui dalam laporan keuangan jika pengakuan tersebut memberikan pengguna laporan keuangan komersial dengan syarat informasi yang relevan tentang aset atau liabilitas dan tentang pendapatan, pengeluaran, atau perubahan apapun
ekuitas, dan juga representasi tepat dari aset atau liabilitas dan dari setiap pendapatan, pengeluaran, dan atau perubahan ekuitas. Next. Nah, ini kita bahas pertama itu adalah jurnal. Nah, setelah kita melakukan analisis transaksi, maka poin berikutnya atau step berikutnya, kita akan mencatatnya dalam sebuah jurnal. Pencatatannya didasarkan pada dokumen resmi berupa faktur pembelian atau penjualan sebagai tanda bukti yang sah. Jadi, kita harus punya tanda bukti yang sah buat mencatat transaksi tersebut untuk ditulis di jurnal. Contohnya seperti berikut. Pada 1 Juli 2020, pemegang saham menginvestasikan uang tunai dalam bisnis dengan imbalan saham biasa. Maka jurnalnya seperti apa? Nah, seperti ada format di situ yang bisa dilihat di layar. Jurnal umum di pojok kanan ada di J1 dengan keterangan kas bertambah di debit sebesar 250.000 dan modal saham biasa bertambah di kredit sebesar 250.000 juga. Next. Nah, selanjutnya yang tadi saya bilang setelah jurnal kita akan pemindah catatan atau posting ke buku besar. Pemindah catatan ini dari jurnal ke buku besar. Nah, kegiatan ini nih yang biasa disebut posting. Nah, contohnya sebagai berikut ini. Ini kan udah ada jurnal umumnya nih yang tadi yang pemegang saham ditukar dengan modal saham biasa sebesar 250.000 dengan nomor ref 101 dan 311. Next. Nah, bisa kita lihat dari jurnal umum di bagian bawahnya itu yang ada tulisan buku besar, itu dituliskan di atasnya atau judulnya itu cash dengan di pojok. Dan dengan ada nomor ref-nya yaitu 101. Nah, keterangannya, nanti kalau misalnya ada keterangannya bisa ditambahkan, keterangannya apa, kemudian ref-nya dituliskan J1. J1 itu maksudnya apa? J1 itu dari jurnal umum. Jadi data itu didapatkan dari jurnal umum. Nah, kan tadi cash bertambah di debit kan. Nah, jadi ada 250 dan balance-nya jadi 250.000. Kemudian yang kedua setelah cash transaksinya apa? Yaitu modal saham biasa. Nah, sama modal saham biasa juga nah ada tanggal, keterangan dan ref itu tadi J1 dari yang jurnal umum, kemudian tadi kan modal saham biasa bertambah di kredit tuh sebesar 250.000 dan balance-nya juga 250.000. Nah, jangan lupa untuk menaruh nomor ref-nya dari akunnya tersebut. Jadi pas begitu mau cari buku besarnya lebih gampang. Next. Nah, ada juga yang disebut bagian akun atau chart of account. Nah, ini adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses transaksi, proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Nah, bagian akun yang mencantumkan dari akun-akun tersebut, nomor yang mengidentifikasi lokasi di buku besar. Jadi, sistem penomoran ini bakal bikin kita lebih mudah buat mencari catatan di buku besar. Next. Nah, ini adalah contoh ilustrasi proses perekaman atau recordingnya. Nah, ini contohnya adalah pada 1 Oktober, Yasizi menginvestasikan 100.000 dengan cash in an advertising company to be known as Yasizi Advertising. Nah, ini maksudnya apa nih basic analisisnya? Basic analisisnya adalah aset kita meningkat 100.000, kemudian di bagian share capital ordinary-nya berkurang sebesar 100.000. Nah, equation analisisnya kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ditaruh itu 100.000 di bagian aset, yaitu kas kan itu aset, kemudian di bagian share capital, di bagian equity-nya juga sama dengan 100. Kemudian di bagian debit bertambah sebesar di bagian debit bertambah kas sebesar 100.000, kemudian di bagian kredit bertambah ekuitas yaitu lebih spesifiknya lagi share capital ordinary sebesar 100.000. Kemudian kita akan posting menggunakan ini di account. Jadi ada cash atau kas dengan nomor 101 dan share capital ordinary 311.
yang dituliskan itu kan tadi debit bertambah 100.000, kemudian yang kas itu yang dari debit itu debit kas dipindahkan ke buku besar di bagian debit juga. Nah, share capital ordinary juga dipindahkan ke dalam bagian kredit. Next. Next. Next lagi, Net. Nah, setelah posting ke buku besar, next sebelumnya, maaf. Nah, setelah kita posting ke buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Neraca saldo ini biasa kita temukan juga dengan trial balance. Nah, daftar setiap akun dan saldonya dalam urutan yang muncul di buku besar. Misalnya kayak tadi 101, nomor diurutinnya berdasarkan ref. Kemudian saldo debit tertera di kolom kiri dan kredit tertera di kolom kanan. Kemudian buat apa sih neraca saldo ini? Itu digunakan untuk membuktikan persamaan matematis debit dan saldo kredit. Kemudian apalagi gunanya? Ini tuh untuk mengungkapkan kesalahan dalam penjurnalan atau pengeposan. Biasanya kalau misalnya kan namanya juga trial balance. Biasa harusnya di trial balance itu setelah dari buku besar jumlahkan dapat balance-nya berapa. Nah, itu jumlah kredit dan debitnya itu harus sama. Kalau nggak sama ada yang salah pasti. Nah, makanya sangat mudah kan untuk menyusun neraca saldo. Nah, jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang, pasti masih ada kesalahan. Maka demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan apa yang terjadi sebelum laporan yang sesungguhnya dibuat. Next. Nah, ini adalah contoh trial balance. Bisa dilihat ya di bagian bawah, itu yang warna merah, sama-sama kan dari debit 287 dan kredit juga 287. Ini menandakan bahwa keduanya ini pencatatannya ini jumlahnya sudah benar karena jumlah debit dan kreditnya adalah sama besar. Next. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini biasanya pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang mungkin salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam ini jurnal penyesuaian atau biasa disebut juga adjusting entries. Penyesuaian ini dilakukan secara periodik, biasanya saat akan laporan disusun. Nah, dapat dikatakan bahwa jurnal ini berfungsi untuk meyakinkan siklus akuntansi itu benar-benar aktual. Jurnal penyesuaian ini merupakan tahap akhir periode sebelum transaksi sebelum masuk ke dalam tahapan pembuatan laporan keuangan. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi sebelumnya. Transaksi penyesuaian dicatat menggunakan jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dengan laporan keuangan. Next. Nah, jadi ada dua jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada deferral dan accrual. Yang termasuk deferral adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, maksudnya apa nih beban yang dibayar di muka? Maksudnya itu adalah beban yang seharusnya dibayar di setiap bulan, tapi harus dibayarkan sekaligus setahun atau berapa tahun. Misalnya itu contohnya kayak beban asuransi, sewa iklan kan. Kalau asuransi saat kita bayar kita harus bayar satu asuransi full selama setahun atau berapa bulan gitu kan. Nah, kedua ada pendapatan diterima di muka atau unearned service revenue. Nah, ini maksudnya apa? Sudah terjadi pembayaran, tapi produk atau jasanya itu belum diterima oleh klien atau customer. Contohnya itu kayak kita pesan tiket pesawat secara online, pre-order, biaya jasa, kita sewa jasa iklan. Nah kan orang-orang travel itu udah nerima uang, padahal kita belum naik pesawat, ya kan? Nah, yang kedua ada accrual. Accrual itu beban terhutang, suatu kewajiban yang berasal dari beban yang telah diakui atau telah terjadi di dalam suatu perusahaan, tapi belum dibayar. Contohnya itu kayak gaji karyawan. Itu kan udah pasti tuh kita bayar gaji karyawan. Terus
pendapatan belum diterima. Suatu pendapatan yang sudah diperoleh tapi masih belum diterima dan belum dicatat di dalam rekening-rekening. Contohnya itu kayak bunga. Pendapatan bunga itu kan hak bank kepada kita kan, kepada nasabah. Nah, tapi dicatatnya itu dibayarkan dari bank ke nasabah itu setiap akhir periode. Next. Nah, deferral berkaitan dengan penundaan pengakuan atas beban atau pendapatan yang transaksinya telah dicatat di dalam akun. Tadi contohnya udah dijelasin di awal, ada dua, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Next. Nah, nih dijelasin ulang lagi nih. Beban dibayar di muka itu apa? Beban yang harusnya dibayar setiap bulan, tetapi harus dilangsungkan dibayar sekaligus setahun atau berapa tahun. Contohnya tadi udah sempat saya jelasin, asuransi, jasa iklan, sewa gedung, sewa peralatan. Kan itu kita harus bayar dulu, baru kita menikmatinya. Gitu loh. Next. Nah, next lagi. Next, terus. Ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Pada tanggal 4 Oktober, ya, CG Advertising membayar 6.000 untuk polis kebakaran 1 tahun mulai dari 1 Oktober. Tunjukkan entry pencatatan pemberian asuransi. Nah, nih ditulis pada tanggal Oktober, tanggal 4 asuransi prabayar atau asuransi dibayar di muka bertambah di sisi debit, kemudian kas berkurang di sisi kredit, bertambah di sisi kredit. Nah, dibuat lagi di account-nya atau diposting ke buku besarnya, asuransi prabayarnya dari 6.000 di sisi debit, kemudian beban asuransi bertambah juga di sisi kredit. Next. 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 Sebelumnya. Nah, analisis kebijakan mengungkapkan bahwa 500 asuransi sebesar 500 asuransi kadaluarsa setiap bulan. Jadi dari 6.000 itu dibagi 12, dapatlah 500. Jadi ya CZ membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Beban asuransi atau insurance expense sebesar 500 di sisi debit dan asuransi dibayar di muka di sisi kredit. Nah, dibuatlah di account-nya atau buku besarnya. Asuransi dibayar di muka kan tadi ada di debit sebesar 6.000, kemudian berkurang di sisi kredit sebesar 500, jadi total balance-nya adalah 5.500. Begitu juga dengan beban asuransi, tadi sempat bertambah di debit sebesar 500. Next. Nah, ini contoh gambarannya. The expense insurance expense is bertambah sebesar 500 dan aset dari prepaid insurance menurun sebesar 500. Ini ada jurnalnya dan contoh di account-nya. Next. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, bisa lihat prepaid insurance yang ada tanda panah merahnya, maksudnya adalah asuransi dibayar di muka merupakan biaya yang belum kadaluarsa atau belum selesai untuk sisa 11 bulan lagi pertanggungjawabannya. Next. Nah, insurance expense yang saya beri tanda panah merah, itu juga beban asuransi, statementnya beban asuransi mengidentifikasi porsi biaya aset itu kadaluarsa pada bulan Oktober. Next. Nah, ini setelah tadi bahas beban, sekarang kita bahas pendapatan diterima di muka. Nah, ini maksudnya adalah sudah terjadi pembayaran, namun produk atau jasa belum diterima oleh klien atau customer. Contohnya itu kayak tiket pesawat, deposito customer, atau langganan majalah. Biasanya kan kalau langganan majalah kita bayar di awal dulu, nah nanti tiap bulannya majalahnya baru dikirimin. Nah, itu kita dapat pendapatan diterima di muka. Next.
Nah, nih contohnya lagi, YCC Advertising menerima 12.000 pada tanggal 2 Oktober dari KC untuk layanan periklanan yang diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Desember. Tunjukkan entry jurnal untuk mencatat penerimaan pada 2 Oktober. Nah, kita udah menerima uangnya nih, tapi kita belum melaksanakan jasa periklanannya. Jurnalnya adalah pada tanggal 2 Oktober, kas bertambah di debit, kemudian pendapatan diterima di muka di sisi kredit. Diposting lagi menggunakan T-account, kas bertambah di debit, kemudian pendapatan diterima di muka ditaruh di sisi kredit. Next. Nah, ini jurnal penyesuaiannya, evaluasi layanan yang dilakukan oleh YCC untuk KC selama bulan Oktober. Perusahaan menetapkan bahwa dia harus mengakui pendapatan 4.000 pada bulan Oktober. Berarti jurnalnya itu adalah pendapatan diterima di muka sebesar 12.000, pendapatan jasa sebesar 12.000, di posting ke buku besar lagi sebesar 4.000, pendapatan jasanya. Di sebelah kanannya ada pendapatan diterima di mukanya. Next. Nah, ini maksudnya adalah liabilitas unserviced revenue atau pendapatan yang diterima di muka menurun sebesar 4.000 dan revenue-nya di bagian service revenue itu meningkat sebesar 4.000. Next. Pendapatannya yang saya kasih tanda panah itu unearned service revenue. Pendapatan layanan diterima di muka merupakan sisa layanan periklanan yang diharapkan dapat dilakukan di masa mendatang. Next. Nah, service revenue. Pendapatan layanan menunjukkan pendapatan total yang diakui pada bulan Oktober. Jadi ini service revenue selama bulan Oktober yang diakui oleh YCC Advertising. Next. Yang selanjutnya ada adjusting entries for accrual. Di mana untuk adjusting entry for accrual ini dapat mencatat yaitu yang pertama pendapatan untuk jasa yang dilakukan dan mencatat biaya pengeluaran yang ada selama periode akuntansi. Jika tidak dilakukan, maka penyesuaian akrual, maka file akun pendapatan atau akun pengeluaran akan dikecilkan. Nah, untuk adjusting entry for accrual ini terbagi atas dua, yaitu accrual revenue dan accrual expense, di mana accrual revenue dibagi menjadi dua bagian, yaitu aset, di mana debit akan ditambah, dan untuk revenue, kredit akan tertambah. Dan untuk yang kedua, accrued expense, di mana debit akan tertambah debit di bagian kiri expense, dan liability akan tertambah di kredit. Perbedaan accrual revenue dan accrual expense. Accrual revenue merupakan pendapatan yang dicatat untuk jasa yang belum diterima pada tanggal laporan adalah pendapatan yang harus dibayar. Pendapatan yang harus dibayar ini sering terjadi dan sehubungan dengan rent, interest, dan service perform, di mana pendapatan akan dicatat sebelum penerimaan kas. Yang selanjutnya, accrued expense, merupakan beban yang terjadi tetapi belum dibayar tunai atau dicatat, di mana biaya ini sering sehubungan dengan rent, interest, tax, dan salary, di mana beban akan dicatat sebelum pembayaran tunai. Untuk contohnya yang pertama, pada bulan Oktober, YCC Advertising melakukan layanan senilai 2.000 yang tidak ditagihkan kepada klien sebelum tanggal 31 Oktober. Nah, adjusting entry-nya
di mana akun 2000 ini akan dimasukkan ke akun receivable dan service revenue, di mana di akun receivable ini akan tertambah di bagian debit, sehingga yang awalnya 72.000 menjadi 74.000, dan di akun service revenue akan tertambah juga di kredit menjadi 106.000. Nah, ini akan akun 106 tersebut akan ditambahkan ke income statement di akun service revenue dan akun receivable sebanyak 74.000 tadi. Yang selanjutnya, YCJ Advertising menandatangani wesel bayar selama 3 bulan, di mana sejumlah 50.000 pada tanggal 1 Oktober, dengan bunga tahunan sebesar 12%. Hal-hal 3 faktor yang mempengaruhi yaitu, yang pertama, face value of note, yaitu 50.000, yang akan dikalikan dengan bunganya yaitu 12%, dan time of term of 1 year yaitu 1/12, sehingga didapatkan hasil yaitu 500. Untuk adjusting entry-nya terdapat 2 akun, yaitu interest expense pada debit dan interest payable pada kredit. Nah, bisa dilihat untuk income statement akan tertambah di interest expense sebanyak 500, dan untuk statement of financial position ada di interest payable. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Oktober, gaji dan upah untuk hari-hari ini merupakan biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban yang terkait dengan YCC, di mana karyawan akan menerima gaji total 10.000 untuk 5 hari kerja atau seminggu, dan 2.000 untuk per hari. Di mana untuk mencatatnya bisa kita lihat pada bulan Oktober dimulai pada tanggal 1 sampai dihitung untuk 4 minggu pada tanggal 28 Oktober. Nah, untuk jangka waktu tersebut dihitung sebagai 4 minggu, di mana 4 minggu ini akan dikalikan dengan 10.000 sehingga tertambah di debit 10.000. Nah, untuk sisa hari di tanggal 29, 30, dan 31 akan dihargai 2.000 per hari, sehingga totalnya akan di-adjust ke debit di salaries, wage, and expense, yaitu 6.000, sehingga totalnya terakhir di debit 46.000. Sedangkan di salaries and wage payable akan tertambah di kredit sebesar 6.000. Untuk yang selanjutnya pada 23 November, YCJ Advertising kembali membayar gaji dengan total 40.000. Nah, untuk adjusting entries-nya, kenapa 34.000? Karena dari tanggal 1 November hingga tanggal 21 November terhitung sebagai 3 minggu, di mana 3 minggu ini dikalikan dengan 10.000 sehingga menjadi 30.000. Dan untuk sisa hari di tanggal 22 dan 23 November dengan satu hari dihargai sebesar 2.000, maka untuk 2 hari tersebut dihargai dengan 4.000, sehingga 30.000 ditambah 32.000 menjadi 34.000. Maka 34.000 ini akan tertambah di salary and wage expense, dan untuk salary and wage payable akan tertambah di debit yang tadi 6.000. Nah, ini merupakan akunnya pada income statement salary and wage expense 46.000 dan salary and wage payable di SOFP yaitu 6.000. Yang selanjutnya diasumsikan bahwa YCJ Advertising secara wajar memperkirakan beban piutang tak tertagih untuk bulan sebesar 1.600. Maka untuk adjusting entry-nya, untuk akun AFDA atau allowance of doubtful akun akan tertambah di bagian kredit dan dengan balance-nya 1.600, sedangkan untuk bad debt expense tertambah di bagian debit sebesar 1.600.
Nah, untuk laporannya sendiri, untuk income statement berada di bad debt expense 1.600 dan SOFP yaitu AFDA yang dikurangi dengan 1.600. Nah, untuk adjusted trial balance ini selalu diingat bahwa untuk bagian debit dan kredit selalu seimbang. Jadi jika seimbang, barulah jawaban tersebut dikatakan benar. Yang selanjutnya, preparing financial statement. Nah, preparing financial statement ini akan langsung disiapkan dan disajikan setelah terbentuknya adjusting trial balance, di mana untuk financial statement ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama income statement, return earning statement, dan SOFP, yaitu statement of financial position. Yang pertama, income statement dan return earnings. Untuk income statement akan dimasukkan akun-akun dari adjusted trial balance yang dari service revenue, bagian revenue dan expense. Dari hasil tersebut ditambah service revenue dengan total 106.000 akan dikurangkan dengan total expense yang ada di adjusted trial balance sebesar 73.000. Sedangkan maka dapat didapatkan net income-nya 33.000. Nah, net income ini akan dijadikan sebagai tambahan di return earning statement. Nah, dengan pengurangannya dividen yang diambil dari adjusted trial balance. Nah, untuk hasil tersebut, maka 33.000 akan dikurangkan dengan 5.000. Sehingga return earnings untuk bulan pada akhir 31 Oktober adalah sebesar 28.000. Yang selanjutnya SOFP. Untuk akun SOFP ini terbagi menjadi aset dan equity dan liability. Di mana untuk akun aset ini ada equipment, supply, prepaid insurance, akun receivable, dan AFDA, di mana akun-akun ini nilainya diambil dari adjusted trial balance tadi. Untuk equity dan liability yang di bawahnya dipisahkan dari equity dan liability-nya, yang mana akun ini juga didapatkan dari adjusted trial balance. Nah, perlu diingat bahwa untuk total aset dan total equity dan liabilities harus seimbang, seperti yang dilihat di contoh, yaitu total aset seimbang dengan total equity dan liability sebesar 217.500. Untuk closing, proses penutupannya bisa menjadi 5 langkah, yaitu mengurangi saldo akun nominal sebagai persiapan untuk transaksi di periode berikutnya. Yang kedua, transfer semua saldo akun pendapatan dan beban atau income statement akun ke akun yang disebut income summary. Nah, income summary balance ini kemudian akan ditransfer ke return earning atau laba ditahan. Nah, yang selanjutnya SOFP yang terdiri dari aset, liability, dan equity tidak ditutup. Dan untuk dividen akan ditutup langsung ke return earnings. Ini bisa dilihat closing journal entry-nya, di mana sumber nilai-nilainya dilihat dari adjusting trial balance. Untuk yang return earning yang pertama, yaitu 33.000, itu didapatkan dari income statement yang tadi, ya net income-nya 33.000. Sedangkan untuk return earning yang di bawahnya 5.000 didapatkan dari nilai dividen yang ditutup ke return earning, sehingga nilainya 5.000. Untuk ini bahwa close yang pertama yaitu service revenue dijumlahkan sehingga menjadi 106.000, di mana close akan ditutup ke income statement, dan untuk jumlah expense akan ditutup juga ke income summary, sehingga terdapat keseimbangan antar close revenue dan close expense. Nah, untuk itu net income atau income summary ya sebesar 33.000 akan dipindahkan ke return earning, dan
dan dividen sebagai pengurangnya, sehingga 33.000 akan dikurangkan dengan 5.000 dengan balance return earning terakhir pada 31 Oktober, yaitu 28.000. Berikut merupakan post closing trial balance, di mana selalu diingat bahwa untuk trial balance, untuk akun debit dan kredit harus selalu seimbang. Yang selanjutnya ringkasan siklus akuntansi, di mana yang pertama memasukkan periode akuntansi di jurnal yang sesuai, yang kedua diposting dari jurnal ke buku besar, yang ketiga menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan, yaitu atau biasa disebut trial balance. Yang keempat, menyiapkan jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke buku besar. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo yang telah disesuaikan, yaitu adjusted trial balance. Yang keenam, menyiapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan. Yang ketujuh, menyiapkan entry jurnal penutup dan mempostingnya ke buku besar lagi. Dan yang kedelapan, menyiapkan neraca disebut dengan post closing trial balance. Nah, untuk yang ke-9 ini bersiap opsional, di mana siap menyiapkan jurnal pembalik dan mempostingnya ke buku besar, sehingga tidak harus dilakukan untuk siklus akuntansi karena bersifat opsional. Yang selanjutnya ada financial statement for a merchandising company. Klasifikasi laporan laba rugi dibagikan menjadi beberapa kategori seperti laba kotor dari penjualan, pendapatan dari operasi, pendapatan sebelum pendapatan pajak, dan laba bersih, di mana info laba per saham harus ditampilkan di laporan laba rugi perusahaan. Nah, ini merupakan contoh income statement dari perusahaan Niki Kabinet. Nah, setelah membuat income statement, akan dilanjutkan ke return earning statement, di mana net income yang didapat di sebelumnya, yaitu 8.900, akan ditambahkan dengan return earning di bulan Januari, sehingga mendapatkan 25.900 dan dikurangi dengan dividen yang diketahui yaitu 1.000, sehingga return earning pada akhir tahun atau 31 Desember sebanyak 24.800. Untuk yang selanjutnya yaitu Appendix 3A, yaitu di mana akuntansi berbasis kas versus akuntansi berbasis akrual. Untuk accrual basic accounting memiliki ciri yaitu perusahaan mengakui adanya pendapatan jika kewajiban yang terpenuhi dan adanya biaya tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau waktu pembayaran uang tunai. Sedangkan untuk cash basic, perusahaan mengakui adanya pendapatan hanya ketika menerima uang tunai dan pengeluaran hanya ketika mengeluarkan uang tunai. Untuk ini, biasanya perusahaan lebih menggunakan ke accrual basic accounting. Untuk contohnya, di cash basic ini, Kiki kontraktor menandatangani perjanjian untuk membangun gudang sebesar seharga 22.000, di mana Kiki memulai konstruksi dengan menimbulkan biaya kredit sebesar 18.000, dan pada bulan Februari, Kiki mengumpulkan 22.000 uang tunai dari pelanggan. Dan pada bulan Maret, Kiki membayar 80.000 yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Di mana cash basic ini kan hanya mencatat ketika menerima uang tunai dan mengeluarkan uang tunai. Sehingga tanpa dan memperhatikan waktunya. Sehingga untuk mengikuti penjelasan di atas, maka 22.000 akan ditambahkan ke cash receipt pada bulan Februari, dan untuk 18.000 akan ditambahkan ke bulan Maret, sehingga 22.000 dikurang 18.000
adalah 4.000 sehingga net income-nya terjadi loss. Untuk accrual basic accounting, karena dia tidak memperhatikan waktu, sehingga semua akun yaitu untuk membangun gudang seharga 22.000 dan kredit 18.000 akan ditempatkan di bulan Januari dengan totalnya adalah 22.000 dikurang 18.000 yaitu 4.000. Untuk conversion from cash to accrual basic, memiliki ilustrasi Dr. Mega menyimpan catatan akuntansinya secara tunai, di mana dia menerima 300.000 dari pasien dan membayar 170.000 untuk biaya operasional, di mana masih tersisa 130.000, yaitu dari 300.000 tadi dikurangkan dengan 170.000. Sehingga dapat dilihat pada tanggal 1 Januari dan tanggal 31 Desember 2019, ia memiliki piutang, pendapatan, layanan di muka, kewajiban yang masih harus dibayar, dan biaya dibayar di muka seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. To convert the amount of cash received from patient to service revenue on accrual basic, we must consider change in accounts receivable and unearned revenue, di mana untuk service revenue computation ini menggunakan dua akun, yaitu akun receivable dan unearned service revenue, di mana untuk akunnya tersebut sudah diketahui di sebelumnya angka-angkanya. Nah, untuk itu, untuk cash received pada customer ini, untuk diketahui di sebelumnya kan 300.000, dikurangi dengan awal dari akun receivable yaitu 12.000, dan endingnya yaitu 9.000. Lalu dikurangi dengan unearned service revenue pada beginningnya hanya 0, dan untuk endingnya ada 4.000. Sehingga untuk akun-akun itu ditambahkan dengan 12.000 dikurangi 4.000 dan ditambah dengan 9.000. Sehingga hasilnya ada 7.000 dan dikurangi dengan 300.000. Sehingga hasil akhir untuk service revenue accrual yaitu 293.000. Yang selanjutnya itu operating expense and computation, melibatkan dua akun yaitu accrued liability dan prepaid expense. Seperti yang di sebelumnya, untuk ini dia membayar 170.000, di mana untuk expense prepaid expense di beginning ada 1.800 dan untuk endingnya ada 2.700. Nah, dan selanjutnya untuk mengurangi accrued liabilities di beginning dan menambahkan endingnya yaitu 5.500. Sehingga untuk akun-akun ini dioperasikan dengan 170.000 sehingga mendapatkan hasil akhir operating expense accrual yaitu 172.600. Nah, untuk akun-akun tadi akan dimasukkan ke worksheet seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada 3 kelemahan dari teori cash basic. Yang pertama, sampai hari ini masih lebih banyak orang yang menggunakan kredit daripada uang tunai. Dan yang kedua, the accrual basic, not the cash basic, mencakup semua aspek dari fenomena kredit. Dan investor, kreditor, dan para penyedia dana lainnya secara tepat waktu akan mencari informasi mengenai informasi kas perusahaan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk yang berikutnya adalah using reversing entries,
Yaitu adalah di mana perusahaan biasanya menggunakan reversing entries untuk membalikkan dua tipe adjusting entries. Pendapatan yang masih harus dibayar atau accrued revenue, biaya yang masih harus dibayar accrued expense. Ada dua jenis reversing entries, yaitu reversing entries accrual dan reversing entries yaitu deferral. Next. Nah, di sini adalah contoh reversing entries di bagian accrual. Nah, di sisi kiri saya itu kan ada reversing entries not used. Di sini ada initial salary entry. Pada contohnya Oktober 2024, yaitu salaries and work expense pada cash. Dan kemudian adjusting entries, yaitu salaries and work expense dan salaries and work payable yang sebesar 1.200. Untuk closing entries dia akan menutup bebannya, yaitu salaries and work expense sebesar 5.200. Nah, di sini dia tidak memakai reversing entries sehingga otomatis masuk ke subsequent salary entries yang dimana harus dimasukkan salaries work expense payable dan expense sebesar 1.200 1.300 dan cash dikeluarkan 2.500. Nah, seandainya kalau dia memakai self reversing entries di sini, kan pada tanggal Oktober 2024 ini kan dia menggunakan akun salaries work expense sebesar 4.000. Pada tanggal 31 Oktober, dia pakai akun salaries work expense dan wage payable sebesar 1.200. Pada penutup, dia memakai akun income statement dan salaries work expense sebesar 5.200. Nah, di sini kan ada di mana akunnya yaitu salaries and wage payable itu kan belum ditutup. Sementara di sini yang ketutup itu adalah salaries and work expense. Otomatis ya dipakai pada saat jurnal pembalik yaitu salaries and wage payable pada salaries and wage expense. Jadi di jurnal penyesuaian ini cuma cukup dibalik aja untuk menutup akun salaries and wage payable sehingga nanti pada tanggal November 8 yang didapat adalah salaries and wage expense sebesar 2.500 dan cash yang dikeluarkan sebesar 2.500. Next. 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 Oke, sekarang masuk ke reversed entries not used. Ini masuk ke dalam materi deferral. Hampir sama seperti accrual, seperti yang tadi. Di sini kita sudah diberikan contoh yaitu supplies dan cash sebesar 20.000. Pada saat adjusting, dia memakai supply expense dan supplies sebesar 15.000. Pada saat closing, dia memakai income summary dan supply expense sebesar 500.000. Nah, di sini dia tidak memakai reversing entries. Nah, seandainya kalau di sini dia memakai reversing entries, yaitu pada tanggal Desember 10, dia memakai akun supply expense pada cash sebesar 20.000. Nah, pada saat penyesuaian, dia pakai akun supplies dan supply expense sebesar 5.000. Nah, pada penutupan dia memakai income summary dan supply expense sebesar 15.000. Nah, di sini kan dia adjustingnya sebesar 5.000 yang dipakai. Nah, akun yang ini pada saat penyesuaian ini cuma tinggal dibalik aja di jurnal pembalik ya untuk menutup supply expense juga. Untuk menutup supplies-nya, supplies ini kan dia masih ada 5.000 di debit. Nah, kalau misalnya dia masih untuk ditutup harus kan disamain di kredit sehingga hasilnya 0 nanti hasilnya. Hasilnya jadi 0 nanti pada saat postingan ke buku besar. Sehingga akunnya ini cuma tinggal dibalik aja, yaitu sebesar 5.000. Next. Ringkasan dari adjusting entries ini adalah semua accrual harus dibalik. Dan yang kedua, semua penangguhan atau deferral di mana perusahaan mendebit atau mengkredit transaksi tunai asli atau original cash transaction ke akun pengeluaran atau pendapatan harus dibatalkan. Yang ketiga, adjusting entries untuk depreciation dan bad debt tidak dibalik. Nah, tambahan, reversing entries tidak digunakan tidak harus digunakan karena hanya ada beberapa yang bisa digunakan. Next. Selanjutnya bagian appendix C. Jadi perusahaan ini tentang worksheet. Jadi perusahaan biasanya menyiapkan lembar kerja di kertas berkolom atau disebut juga kolumnar atau kadang menggunakan spreadsheet di komputer. Nah, biasanya buat apa sih
perusahaan menggunakan lembar kerja ini yaitu untuk menyesuaikan saldo akun dan untuk menyiapkan laporan keuangan. Next. Nah, di kolom lembar kerja ini ada trial balance column, ada juga adjustment column, dan yang terakhir itu ada adjustment enter on the worksheet. Next. Nah, ini contohnya. Contoh worksheet itu kayak gini. Nah, itu kan ada di sebelah, yang setelah account title-nya itu ada trial balance. Nah, biasanya ada penyesuaian yang adjustment itu. Kemudian baru dibuat lagi adjusted trial balance yang sudah penyesuaian. Kemudian baru di sebelahnya lagi ada kolom income statement. Kemudian ada statement of financial position next. Nah, ini adalah contoh worksheet atau lembar kerja yang sudah terisi. Ini sudah ditambahkan, udah ada adjustment-nya. Next. Nah, preparing the financial statement from a worksheet. Jadi untuk apa? Untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, mengurutkan data ke dalam kolom yang sesuai yang memfasilitasi persiapan atau pengolahan dari pernyataan yang ada. Sekarang semua bisa muncul mukanya. Janet. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Selamat. Bila ada kesalahan penulisan di presentasi kami tadi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.